Terus setelah ikut nyupport itu kok sampai hengkang gimana Mas ya? Jadi yang perlu saya ingat memang saya seorang yatim piatu, saya orang nggak punya. Memang jujur lulusan SMP tok aku, SMP tok. Karena SMP pun dulu juga saya harus bekerja keras untuk bisa sekolah, minimal untuk sekolah. Jadi dulunya waktu SMP, iku cari buku wis SD lho sing penting sok sekolah di pengalaman di Bu mau sok koncoku SMP, mau sok kali SMP. Terus akhirnya saya berjualan nyari kangkung dulu, sempat jualan kangkung. Itu pas masih sekolah itu? Masih sekolah. Itu aduh pokoknya keluarga saya dulu memang dipandang sebelah mata sama orang-orang, dan alhamdulillah sekarang saya udah nggak dipandang sebelah mata, bahwasanya iki loh anak ning Saropa. Orang tua saya almarhum Ibu Saropa, jadi udah almarhum. iki loh anak ning Saropa, bahwasanya tidak sehina apa yang kalian pikirkan. Jadi maaf saya berkaca-kaca cerita saya ini. Nggak apa-apa, dulunya aku nggak duwe, tak rewangi dodolan kangkung supaya sok sekolah, golek rosokan pernah. Terus mari SMP, wong tua aku gak kuat, orang tua saya gak mampu ya. Terus akhirnya saya pergi ke salah satu pekerjaan karoseri terbesar se-Asia, tepatnya di Magelang. Itu ada terbesar itu, ikut di sana paman lah. Itu sudah lulus SMP, lulus SMP, terus ikut kerja ngelas sampai pengalaman tukang las kan mesti kena mata, terserang mata ya kan, mata, dan akhirnya alhamdulillah saya dikasih kemampuan sebagai tukang las. Saya bisa, insya Allah saya bisa. Mulai dari sekarang tetap namanya ilmu kan tetap tertanam ya kan. Ya jujur ngelas barang dingin saya bisa, semuanya saya bisa, dimulai argon, listrik, karbit, insya Allah saya bisa. Berapa tahun Mas jadi tukang las? Kurang lebihnya antara 3-4 tahun. Terus krisis moneter dipulangkan sementara karena kurs dolarnya naik waktu itu. Saya pulang, terus aku kerja gimana yo? Dalam benak saya nggak ada pikiran untuk kerja karena saya masih di bawah naungan orang tua itu, termasuk masih dikatakan tas lulus SMA kan di pengalaman apa-apa. Akhirnya aku melok montoran, melok ngernet dulu, terus mari ngono. Alhamdulillah nyopir, cita-cita keren kan jadi sopir. Saya dulu berkarir nyopir, salah satunya tempatnya di Tanjung Perak dulu. Pernah dekat Bogasari, Nilam Timur tepatnya. Aku pernah nyopir gandengan dan alhamdulillah SIM saya masih ada sampai sekarang. Saya abadikan B2 umum, masih ada. Jadi untuk pikiran nyanyi itu nggak ada dulunya. Belas nggak ada. Jadi waktu itu perjalanan daringan itu aku nyopir, terus akhirnya kepingin beralih sebagai seorang profesi supir. Terus saya nikah, habis nikah jenenge rezeki sing kuwasa iku kadang ada pasang surutnya, ada di atas kalanya, ada kalanya saya di bawah. Memang roda kehidupan yang bener ada. Roda kehidupan dunia berputar itu pasti ada. Itu pasti ada, realita dari Allah itu pasti ada. Waktu saya di atas, waktu saya di bawah, ada kalanya saya di bawah. Saya di bawah, saya nggak punya uang sama sekali. Terus akhirnya pernah ikut salah satu orkes, tepatnya orkes di Krian. Itu setelah Mas Agung ngernet nyupir itu ya, setelah itu ya. Nyupir tangki, marah terus nikah, terus Katut Babon di Mojosari, ya kan? Tepatnya di Mojokerto Katut Babon. Oh iya. Terus mari Katut Babon melakukan trek materialan waktu itu. Terus singgah mampir ke temen, terus lihat-lihat ini kok seneng yo, ngorkesan kok seneng yo, enak-enak uripe gitu kan. Terus belajar jadi seorang musisi. Memang saya datangnya dari seorang musisi, bukan dari seorang penyanyi, bukan nggak ada benak sama sekali. Jadi seorang artis nggak ada. Setahu kita sih Mas Agung memang berawal kalau di karir musik ya Mas. Berarti pemain musik dulu, musisi musik dulu. Pernah sempat ngisi beberapa kafe di Surabaya dulu. Sempat dulu, cuman nggak saya sebutkan, mungkin udah banyak kafe yang saya masukin. Terus akhirnya pas waktu aku main di Malang kalau nggak salah, waktu itu bintang tamunya Dwi Ratna ya.
waktu itu di Ratna Wirosarata udah nyanyi semuanya, aku ndelok biar nih. Salah satu penggemar dari artis itu ya. Saya dulu jujur pemain tamborin memang. Iya. Pemain tamborin. Terbuka ya. Iya, harus. Pemain tamborin, terus habis pemain tamborin saya diambil dari sekretariat mungkin ya, krunya Nyupalapa. Saya diajak. Dalam arti diajak, saya pikir diajak namborin, ternyata saya dijak nyanyor guys. Pada waktu masih ingat kan, waktu perjalanan karir pertama kali saya diajak Nyupalapa. Kalau nggak salah tahun 2008 itu dijak langsung dari seorang penyanyi. Kaget. Soalnya awalnya kan kecek ini. Gitu. Jadi diajak langsung syutingan perdana rekod. Pertama kali naik di atas panggung sebagai seorang agung. Dulunya bukan Agung Juanda, pernah dianugerahi almarhum Mas Arif Purbaya kalau nggak salah. Apa? Itu namanya Agung Salaksa. Pernah ingat nggak? Zaman dulu Agung Salaksa. Agung Salaksa. Jadi waktu itu cuma namanya Agung aja gitu, bukan Agung Juanda. Terus diajak nyanyi sama Nyupalapa, aku gak ngerti, aku nggak bekakasku. Musik tamborin tak kocak-kocak keperluan tamborin lah. Tak pikir job namborin, ternyata aku dijak Nyupalapa iki. Orkes Nyupalapa aku nggak ngerti nek aku Nyupalapa. Aku budal ya pakaian biasa. Itu masih Palapa apa sudah new ya Mas? Sudah new. Diajak waktu itu jak bedanang padi, aku nggawa salin. Wis pakaiane musisi kan ala kadar, nggak kayak zaman sekarang kan harus zaman now gitu. Dulunya kaosan sepatuan biasa wis. Watrok dulunya emang, karena aku nggak tahu. Aku di job emang tak pikir job musisi bukan penyanyi gitu loh. Terus waktu itu apalagi pernah rekod, waduh aku ngecer. Pertama kali jak Nyupalapa, paginya kalau nggak salah di Rembang, malamnya di Benteng Portugis Padi. Siang malam main. Siang di Benteng Portugis Padi, malamnya di Tasik Agung Rembang. Itu pertama kali aku naik di atas panggung, nyekel mic sebagai seorang Agung Juanda. Berarti jenengan itu setelah dari pemusik ikut Nyupalapa. Jadi yang menjadikan jenengan seorang artis itu ya Nyupalapa. Nyupalapa, bukan dari artis kecil-kecil. Kalau ada artis kecil yang menamakan pertama kali Agung Tajak sebagai penyanyi, nggak ada. Memang Nyupalapa. Nyupalapa, real asli. Saya berterima kasih sama Nyupalapa. Khususnya kepada Bunda Juana Aurora khususnya. Bunda Juana sudah menjadikan sosok Mas Agung Juanda. Iya, sampai sekarang ini memang berterima kasih banget sama Bunda. Bahwasanya saya dijadikan sampai sekarang ini, dan alhamdulillah masih berkarir sampai sekarang ini. Hebat sekali. Saya salut sama Mas Agung ini. Ternyata Mas Agung masih meskipun namanya sudah orang siapa sih nggak tahu Mas Agung Juanda, tapi Mas Agung masih berani mengakui kalau tumbuhnya Mas Agung menjadi sosok Mas Agung Juanda punya nama besar itu dari Nyupalapa dan dari Bunda Juana Aurora. Saya suka sekali sama laki-laki yang tidak lupa sama kulitnya. Kacang lupa kulitnya, bagi Mas Agung itu no. Tidak. Tapi Mas Agung, setelah berapa tahun sih di Nyupalapa? Kurang lebih antara 9 tahunan. Dan album-albumnya Mas Agung ini teman-teman banyak sekali. Meskipun rilis koplo, tapi itu juga termasuk karya kan. Jadi saya juga acungkan jempol karena karya-karya Mas Agung ini luar biasa. Amin. Terus setelah ikut coba itu kok sampai hengkang gimana Mas ya? Mungkin ada kalanya ada regenerasi dari sekarang. Dalam arti buat adik-adik saya, terutama penyanyi semuanya, jadi biar naik gantian, regenerasi harus ada. Gitu. Bukannya saya punah, bukannya saya enggak eksis, enggak. Kalau punah enggak mungkin, kan Mas Agung bukan manusia purba. Enggak, maksud saya kan Mas Agung itu salah satu artis yang sudah punya nama. Kenapa kok bisa sampai hengkang, terus sampai enggak gabung lagi dengan grup yang menjadikan Mas Agung itu punya nama besar? Kenapa enggak kok diteruskan aja sampai sekarang gitu? Ada alasan tertentu enggak sih? Kalau alasan nggak ada, cuman aku pengennya mandiri aja. Gitu. Mungkin udah waktunya saya harus mandiri, dalam arti mandiri cek podok kroso, cek ada totok gini-gini juga membutuhkan saya. Dan alhamdulillah saya bisa berdiri sampai sekarang ini dengan keadaan sehat, dengan keadaan suara yang saya miliki, yang anugerah dari Allah ya.
masih bisa eksis gitu. Luar biasa Mas Agung. Tapi hubungan sama New Palapa sendiri masih terjaga? Alhamdulillah masih terjamin. Jadi sama Mbak Juana tetap kadang tanya kabar, Gung ya opo sih? Banter aja pe. Alhamdulillah yang penting tanggalan di bunter kabeh, Bu. Luar biasa. Boleh kita sapa Bunda Juana Aurora Bunda Juana di sana. Salam cium kangen dari saya dan Mas Agung. Nanti kapan-kapan Bunda Juana juga harus kesini. Harus datang kesini ya. ditunggu. Oke Mas Agung. Iya. Mas Agung itu dulu awal karirnya dari musisi sampai nyanyi, apa memang sudah berambut panjang, apa dipanjangi sengaja ben ono ciri khasnya apa gimana? Waktu manjang, waktu aku di Mojosari udah nikah, punya anak satu, jadi langsung moro-moro do dewi, malas ngetok. Akhirnya nggak ada alasan tertentu. Jadi kan dari ciri khas nggak? Dulunya kan identik orang rambut panjang itu orang seniman gitu loh. Oh iya. Namanya juga aku wong desa gak ngerti apa. Ono rambut gondrong, melok rambut gondrong ketok kaya. Tapi rambutmu itu lurus kayak rambutnya Lilin Herlina. Pastinya seperti itu. Ya perawatan dong. Dulunya kan ombak gitu kan, ombak banyu mili. Mbak Banyu milih yang segoro aja ya. Bener. Memang jadi nggak ada unsur kesengajaan. Nggak ada unsur kesengajaan memang. Dan sampai sekarang ya rambutnya tetap. Tapi kalau kesengajaan memang, saya pengen ekspresi gimana rambut saya pengen tampil beda dari yang lain. Dulunya kan, memang buat sensasi itu malu memang. Coba tak smoothing rambutku, mungkin tambah ayu mungkin aku, tambah manis kan. Saya coba. Ingat waktu kita lagu Mansur-Mansuran dulu. Hai perawan desa. Nah itu waktu pertama kali aku smoothing rambut saya. Oh iya. Waktu inget tak? Pakai poni ya dulu? Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Cuman coba diurai gitu kan. Kalau rambut ikal kan gak enak diurai, tapi kalau rambut lurus kan bagus. Itu. Jadi waktu itu saya nyanyi lagu Rani, Perawan Desa, terus dan banyak itu lagu-lagunya Mansur kan. Ingat kan tuh pertama kali saya smoothing rambut itu. Luar biasa Mas Agung ini. Rezeki ini wajah boleh biasa-biasa saja, tapi rezekinya yang sangat luar biasa. Amin. Wajahmu biasa loh Mas. Tapi rezeki ini tetap kita berterima kasih sama Allah, jangan lupa sama yang di atas tentunya. Mas Agung ini meskipun wajahnya biasa, tapi jangan salah, Mas Agung ini digemari banyak sekali wanita di luar sana. Ini namanya juga artis, laki-laki. Iya, pasti lah yang suka wanita ya Mas Agung. Iya dong. Perasaannya Mas Agung digemari cewek-cewek gimana Mas Agung? Seneng apa biasa aja? Ya dibilang seneng ya seneng, dibilang enggak ya sedikit. Banyak senengnya. Jangankan cewek, cowok pun juga demikian. Sama aja, yang penting kan kita pertemanan bagus sama teman, apalagi teman-teman entertain kan. Kalau seorang musisi semuanya pada tahu saya. Jadi aku ngiwongi guyonan memang. Sama musisi wis opono yo ngene iki aku nek gelem koncoan mbek aku ayu. Nek kepengin mungsuhan yo ojo nek saya seduluran ae kan gitu. Iya. Ya kan? Gitu ya, jadi memang artis itu resikonya banyak. Resikonya banyak banget. Kalau cewek banyak disukai mungkin laki-laki penggemarnya, tapi kalau cowok apa? Lah Mas Agung sendiri setelah punya nama besar seperti ini, pingin duit bojo piro Mas? Dari agama ya, dari agama. Jodoh rezeki mati apa cari Gusti Allah. Tapi kalau emang Allah mengendaki, ya Insya Allah bojone akeh. Kok ngono? Loh, siapa tahu? Kan saya pengen tahu, makanya saya nanya. Makanya saya juga nggak gimana ya. Jodoh rezeki mati nggak iso diuber. Dikejar ya opo? Nek emang guru rezeki ini nggak bisa. Contoh. Jodoh ya kan dikatakan jodoh. Kalau emang Allah mengendaki ya kita jalani. Allah menakdirkan Gung tak boleh gulung apa cari Gusti Allah. Ya tak kene wong urip mati apa cari Gusti Allah. Nyelentang pemirsa jangan tahu saya. Tidak terjawab. Kan mengupas tuntas tidak terjawab. Saya. Mungkin karena Mas Agung ini wis duwe papat kurang siji dadi 5 jadi saya juga enggak tahu.
Tapi alhamdulillah Mas Agung menjawab dengan jujur, dengan lapang dada. Dengan apa adanya memang. Apa adanya. Iya. Lapang dada sekali mengakui tadi kalau enggak jodoh itu juga cari Gusti dadaku. Allah, telu ya cari Gusti Allah, papat ya cari Gusti Allah. Enggak, tetap kita kembalikan sama Allah tentunya. Kalau pribadi saya jodoh rezeki mati. Contoh mati ya. Lama wedi ya, Mbak. Apa cari Gusti Allah mati. Nggih, Kan bener gitu asli, kan. iya. Mas Agung, Iya. saya amati yang sekarang ini Mas Agung semakin hari semakin matang namanya menjaga nama besarnya itu kayaknya kalau sering di panggung-panggung di undang-undang acara kayaknya Mas Agung itu sekarang tidak hanya nyanyi teman-teman. Mas Agung juga kayaknya ngelawak gitu. Sering ikut acara-acara Jawa gitu kan campur sari untuk. Iya. Kalau lucu gitu. Campur sari kadang langgam ada beberapa lagu yang bisa. Jadi itu teman-teman dalang terutama yang di Mojokerto, yang di Tulungagung juga. Kayak, sering banget kan acara kayak gitu ya. Alhamdulillah kayak Masun Gondrong yang Tulungagung tuh itu sering le budaling Tulungagung, le budal Kediri. Halo Tulungagung. Iya, semuanya jadi Kediri kalau sebut Masun semua. Gondrong mesti Orang ngajak. siapa namanya? Masun Gondrong. Orang mana itu? Tulungagung. Tulungagung. Dalang kondang lu. Luar biasa Dalang Mas kondang. Agung. Tapi kali ini nggak saya todong untuk nyanyi Jawa lagi karena tadi sudah untuk mengobati rindunya para penggemarnya Mas Agung Juanda ini. Nyanyi dangdut yang lagu kita pernah rilis koplo itu Mas. Boleh. Lagunya kalau aku yang milih sih ya, Yeah. aku sih yang sering dimintain orang-orang Mbak Lilin duet sama Mas Agung itu Dawai Asmara. Boleh. Dawai asmara bergetar syahdu Mengalunkan senandung rindu belayan mesra membuai jiwa tak terlukiskan bahagia hanya dalam gelora cinta hanyut di dalam sukacita tenggelam dalam madu cinta tenggelam di dalam bahagia dawai asmara bergetar syahdu mengalunkan senandung rindu belayan mesra membuai jiwa tak terlukiskan bahagia jangan berhenti dilanjut Mas Agung langsung lanjut yuk syair para pujangga mengabadikan cinta hati para dewasa pasti tersentuh cinta. terkadang lembut dan manja cinta membuat terlena ada kala bergelora berdebur ombak samudra. Masya Allah. Duet legendaris masih tetap suaranya ya. Terima kasih Mas Suaranya Agung. tetap cuman saya gak serak-serak bahasa soalnya. Tapi itu sudah ciri khasnya Mas Agung kayak gitu kok Mas. Enggak. Penak banget kok. Amin alhamdulillah. Karena abis. kebanyakan job ini. Kebanyakan job loh dia. Tetelan suara. Kapan-kapan jobnya dibagi dong Mas ke kita. Boleh, insya Allah pasti kalau ada. Oke Mas Agung, sebelum nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi, Mas Agung tadi sudah ngobrol banyak, tapi saya juga pengen tahu rencana Mas Agung ke depan, ada planning apa ke depan? Ada pembuatan album kah? Apa Mas Agung? Oh, alhamdulillah.
saya masih dipercaya teman-teman, khususnya buat teman-teman pencipta lagu dari Mas Roni Jembu. Halo Mas Roni. Baru-baru ini udah saya ngisi lagunya Mas Roni ada 8 lagu. Oke ya, termasuk lagu daur ulang juga lagu terbaru. Jadi alhamdulillah itu enggak aja buat teman-teman netizen yang di luar sana. Bahwasanya sebentar lagi bakalan album dari Mas Roni yang akan saya bawakan insya Allah akan keluar. Jadi ditunggu aja. Persiapannya berapa album Mas Agung? Persiapannya kalau nggak salah 2 album. Luar biasa banyak. Jadi 13 saya kebagian 8 Dan sekarang pembuatan album ini sudah pencapaian di tahap apa? Kalau di tahapnya sekarang 100% selesai apa kemarin belum? ada 3 dari sekarang bahwasanya masih 1 album. Tapi ada beberapa teman-teman yang belum isi. Jadi sudah pembikinannya sudah mencapai 50% lah 50%. ya persiapannya. Yang satunya masih menunggu karena yang volume pertama belum selesai. Oh gitu. Udah selesai musiknya, dua-duanya udah selesai, tinggal vokalnya aja. Saya kan nggak mau penampilan saya jelek atau gimana. Saya harus stamina harus fit, apalagi kalau waktu take vokal harus lebih maksimal lagi gitu. Luar biasa. Untuk jaga karakternya Mas Agung kan seperti itu ya. Jadi harus isi vokal juga harus posisi fit. Pastinya seperti musik harus itu. bagus ya, jaga kualitas. Mas Agung, saya doakan untuk album yang sekarang nantinya akan booming. Amin. Khususnya bisa diterima di hati masyarakat penikmat dangdutnya Indonesia khususnya. Amin. Dan tentunya saya pengennya lagu-lagu legendaris yang dulu mungkin dengan lagu-lagu yang sekarang kita bisa berkolaborasi kembali mungkin. Boleh tentunya kalau ada ya. Boleh lah, saya juga mau kok karena Mas Agung ini albumnya sudah banyak, jadi ya nggak salah kalau kita ulang lagi. Kita mengulang memori yang zaman dahulu gitu. Memori berkasih. Memori yang dulu. Mungkin teman-teman yang kangen sama kita berdua ya kan. Lagu-lagunya kita berdua. Insya Allah kalau ada lagu-lagu besok lah. Ya kalau ada kesempatan kita mudah-mudahan sehat selalu amin, ya. Amin. Oke Mas Agung, sebelum kita sudahi obrolan kita pada pertemuan hari ini, untuk Mas Agung sendiri ada nggak yang perlu disampaikan untuk para junior, untuk para pemula, sesama pelaku seni? Ada nggak yang mau disampaikan agar menjaga eksistensi itu seperti apa mungkin? Ada yang bisa disampaikan? Kalau saya sampaikan pesan-pesan untuk senior saya, terutama pecinta dangdut, musisi atau penyanyi junior ya, untuk junior ya? Bukan senior dulu dong. Senior saya tetap saya doakan tetap mudah-mudahan sehat aja semuanya. Yang penting sehat aja, bisa komunikasi sama saya. Buat junior saya kalau bisa kita bersaing secara sehat kan gitu. Kita utamakan dangdut yang lebih ke depan lagi karena sekarang era dangdut kan gitu. Belajar lebih giat lagi. Ayo kita bertanding, kita ketemu di atas panggung, jangan malu-malu sapa saya. Maca disapa, Mas Agung ayo duet sama saya, jangan malu-malu. Jangan ada kata takut sama saya. Saya orang yang asik, bro. Karena sudah jinak, bro. Udah jinak, jadi udah gimana ya? Udah pokoknya jinak lah. Intinya jinak, wis gak usah wedi aku dari Mas Agung wedi gini. Enggak, jangan ada kata takut. Karena orang seniman enggak ada kata-kata takut. Kita seniman. Jadi tugas kita hanya bisa menghibur. Kalau bisa lebih menghiburnya yang lebih baik lagi, yang lebih profesional lagi. Jadi jangan sampai ada orang mencomokkan bahwasanya dangdut itu jorok atau gimana. Memang ada sebagian teman-teman bilangnya dangdut sekarang kampungan. Ada yang bilang jorok dengan datangnya gini gitu. Kalau saya sih yang penting yang kamu lakuin itu memang baik buat kamu ya, monggo dilakuin. Tapi kalau prinsip saya, kalau yang saya lakuin ini baik tapi menurut netizen jelek, tetap orang berbicara jelek. Tapi kalau saya jelek, netizen bilang bagus, saya teruskan karena itu bagus kan gitu. Yang penting jaga kualitas dangdut. Umpama buat teman-teman junior bahwasanya kalau bisa berlatih lebih giat lagi. Jangan, kan era sekarang kan orang pakai pakaian yang seksi gitu. Masa kan. sih ada, kayaknya sekarang dangdut sudah makin banyak perkembangan dan sopan-sopan kok. Masa masih ada yang kayak gitu? Kayaknya nggak ada dah. Ya mungkin penglihatan dari sampai anak awan dari Sering mulai kok. pelosok gitu pakainya. Ya. Ya bukan saya menghina, enggak, itu terserah Anda ya kan. Sayanya cuman yang penting saya bisa menghibur penonton, lebih-lebih sok hibur aja yang ngajak saya kerja, cuman itu aja. Untuk masalah penyanyi terserah, up to you kan gitu. Tapi yang pakai rok pendek
Kalau perempuan kayaknya nggak apa-apa. Masa sampean gerek pendek ojo. Lucu dong. Maksudnya kan Loh lah iya, kalau perempuan kan nggak apa-apa. Identiknya sekarang kan orang berbicara karena dangdut itu katro. Dangdut itu apa ya, musik kampungan. Pakaian-pakaiannya dari mulai segi pakaian. Gitu ya. Itu yang saya sayangkan, bahwasanya saya nggak pernah diajarin bahwasanya kalau nggak ada loh ceritanya orang pakai pakaian pendek terus ngetop, mujur nggak ada. Tuh kan. Pastinya orang berpakaian yang sopan rapi. Kalau ada wibawanya, kita pasti dihargain orang, bro. Tapi kalau kita berpakaiannya minim, orang madangnya ini nyanyi kayak gini. Orang berpikiran negatif sama Anda. Tapi kalau kita berpakaian sopan, kita menghormati mereka, otomatis mereka juga akan lebih menghormati kita. Tapi kalau mereka nggak sopan, ya gitulah zaman sekarang. Saya nggak berani menghina. Intinya pada dasarnya saya nggak mau menegur. Itu semuanya dari kepribadian masing-masing, ya kan? Dari masing-masing teman-teman, biarpun senior, junior semuanya sama. Yang penting aku seneng tak delok, gak seneng ya wis mek gitu. Tetep koncoan seduluran sak mati nih. Sak lawase sak mati nih enggak. Oke. Oke, teman-teman semuanya, Mas Agung sudah menyampaikan dari awal karirnya bercerita pada kita dan sudah menyampaikan, memberikan semangat untuk para junior agar terus maju terus pantang mundur. Hal-hal positif sudah ditularkan ke kita semuanya. Matur suwun Mas Agung. Sama-sama. Terima kasih sudah mampir ke channel kita. Sama-sama. Mudah-mudahan ada diajak lagi, mungkin ditekoling lagi, mungkin biar saya carikan waktu luang lagi gitu kan. Baik sekali. Terima kasih sudah mampir ke channel kita. Sama-sama. Sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita dan teman-teman juga pasti penasarannya ke Mas Agung Juanda sudah terjawab. Matur suwun sangat, mudah-mudahan karirnya semakin lancar, sukses. Amin. Semakin banyak penggemarnya. Amin. Karyanya semakin banyak. Amin. Doa dari teman-teman. Albumnya yang akan keluar ini mudah-mudahan diterima di seluruh penjuru Nusantara. Ya Allah, amin. Mudah-mudahan barokah. Amin. Sehat selalu untuk Mas Agung. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.